Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya, Ananda Yusuf, akan membahas sedikit tentang Ramadan. Di bulan Ramadan tentunya ada salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh segenap orang-orang Islam, yaitu berpuasa. Berpuasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang ayatnya saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum atau orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah 183. Artinya adalah agar kamu takut kepada neraka dengan mengerjakan puasa. Karena puasa merupakan sebab bagi pengampunan dosa yang mengharuskan balasan neraka. Dalam Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan dari Nabi SAW, Bunayya al-Islamu ala khamsin, ala an ta'budallaha wa takfura bima dunahu wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 hal. 1, yaitu agar engkau menyembah kepada Allah dan kufur kepada selain Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan menjadi salah satu hal yang wajib di dalam Islam. Maka dari itu timbullah atas rukun Islam yang salah satunya berbunyi mewajibkan menjalankan puasa Ramadan. Lalu, apa fadilah puasa? Apa fadilah puasa? Fadilah puasa itu seperti meninggikan derajat, menghapus kesalahan, melemahkan syahwat, memperbanyak sedekah, meningkatkan ketaatan, syukur kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang tidak tampak, menjauhi diri dari bisikan maksiat dan menyimpang. Tentang manfaat meninggikan derajat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Idza jaa Ramadhanu, apabila bulan Ramadan telah datang, telah tiba, futihat abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan di setan-setan itu dibelenggu. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajri bih wa siyamu junnah fa idza kana shaumu ahadikum fala yarfath yauma idzin wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imra'un sha'im inni sha'im walladzi nafsu Muhammadin biyadih
la khulufu famis shaimi atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misk walis shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku yang membalasnya. Puasa adalah perisai, maka jika salah seorang dari kamu berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor pada hari itu dan bertengkar. Jika seseorang mengumpat atau mengajak bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Inni shaim, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh busuknya bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada baunya minyak misik. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Jika berpuasa, ia bergembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Tuhannya, ia bergembira dengan puasanya. Nabi juga bersabda di dalam hadis yang lain, kullu amali ibni adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'atin dhi'fin. Qala Allah illa shauma fa innahu li wa ana ajri bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan mendapat 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya. Dia tinggalkan syahwat dan makanan karena aku. Hadis Muslim nomor 1151, warwahul Ibnu Majah 1638. Puasa mengandung beberapa faidah seperti meninggikan derajat, menghapus kesalahan, melemahkan syahwat, memperbanyak sedekah, meningkatkan ketaatan, syukur kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang tidak tampak, menjauhkan diri dari bisikan maksiat, dan menyimpang dari syariat Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Wa fi riwayatin inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan yud'a bihi as-saimun man kana minas saimina dakhalahu wa man dakhalahu lam yadhma abada. Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan, yang pada hari kiamat orang yang puasa akan masuk melaluinya dan tidak seorang pun selain mereka masuk ke dalamnya. Dikatakan, manakah orang yang berpuasa? Mereka pun masuk melalui pintu itu. Dan setelah yang terakhir dari mereka masuk, pintu itu pun tertutup hingga tak seorang pun masuk melalui pintu tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut dengan ar-rayyan, yang diserukan kepada orang yang berpuasa. Barang siapa termasuk orang yang berpuasa, maka ia memasuki dari pintu tersebut, dan barang siapa yang memasuki pintu tersebut, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Rasulullah juga bersabda, Inna as-saima tusalli alaihil malaikah idza ukila indahu hatta yafragu. Nabi bilang, sesungguhnya orang yang berpuasa itu didoakan oleh para malaikat ketika ada yang makan di sisinya sampai mereka selesai. Yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga berarti memperbanyak taat yang menyebabkan dibukanya pintu-pintu surga, dan ditutupnya pintu neraka artinya sedikitnya maksiat yang menyebabkan ditutupnya pintu-pintu neraka tersebut. Dibelenggunya setan artian terputusnya bisikan setan terhadap orang yang puasa, karena mereka tidak bisa
berharap agar orang yang puasa mengikuti ajakan mereka untuk berbuat maksiat. Maka dari itu, puasa dilakukan untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.